Nah, tips pertama, kalau kita mau hatinya lebih ditenangkan dalam keseharian, saran saya, sahabat semuanya, yang pertama usahakan selalu bangun lebih awal. Salam bercahaya, sahabat, saudaraku dimanapun berada. Tatkala kita menjalani keseharian, tentu ada saja masa-masa di mana hati kita ini merasa tenang, merasa gelisah, ataupun kita malah emosian. Nah, dalam kesempatan ini, berkaitan dengan pertanyaan dari sahabat kita, bertanya bagaimana agar dalam keseharian hatinya senantiasa bisa tenang, agar bisa lebih damai dalam menjalani aktivitas. Nah, bicara soal ketenangan hati, untuk bisa mendapatkan hati yang tenang 100% itu memerlukan banyak sekali proses ataupun latihan. Nah, namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sebuah tips, di mana tips ini sudah saya lakukan dari dulu ketika pertama kali menata kembali kehidupan dari arah yang kurang mengenakan agar segera diwujudkan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, tips pertama, kalau kita mau hatinya lebih ditenangkan dalam keseharian, saran saya, sahabat semuanya, yang pertama usahakan selalu bangun lebih awal. Lebih awal di sini saya maksudkan adalah usahakan kita bangun sebelum matahari itu terbit. Kenapa itu penting? Pengalaman saya pribadi, ketika bangun di pagi hari, bangun lebih awal, hati ini merasa lebih lapang, lebih lega. Karena apa? Karena kita punya waktu lebih banyak dari kebiasaan sebelumnya. Contoh, terbangun di jam 7 di pagi hari. Otomatis kalau kita bekerja jam 8, otomatis kita akan tergesa-gesa. Dan ketika kita melakukan hal itu, saya yakin hati kita nggak nyaman. Berangkat kerja juga buru-buru, jangankan sempat pamitan, kadangkala kita sarapan saja nggak sempat karena terburu-buru. Artinya apa? Ketika kita bangunnya telat, kita otomatis menjalani hari kita, mengawali hari kita dengan perasaan yang buru-buru, yang tergesa-gesa, yang kurang nyaman. Dampaknya apa? Keseharian kita akan mendapatkan situasi atau keadaan yang juga kurang nyaman. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwa hari kita akan indah tatkala kita mampu mengawali harinya dengan baik dan indah juga. Tapi tatkala kita bangun di pagi hari sudah tergesa-gesa, hati mulai panas, maka dalam satu hari itu pun kemungkinan besar juga akan mengalami situasi yang tidak mengenakan. Nah, sahabat semuanya, berbicara soal menjaga kebiasaan terbangun di pagi hari, dulu yang saya lakukan pertama kali adalah saya memakai alarm. Tapi rupanya itu kurang sehat, kurang pas untuk keadaan jiwa kita. Karena apa? Kita akan terkaget. Kita terkaget ketika alarmnya bunyi. Nah, cara yang kedua yang saya lakukan adalah dengan mengingatkan diri. Jadi sebelum tidur, sahabat Bapak Ibu sekalian bisa mengingatkan dirinya dengan cara apa? Tinggal tepuk kepala bagian belakangnya, dan panggil namanya, sebutkan namanya, panggil namanya dan bilang, besok pagi-pagi bangunkan jam 5 ya. Langsung jawab iya. Kalau Bapak Ibu mau praktekkan, saya yakin Anda akan bangun jam 5. Kenapa demikian? Karena bawah sadar kita akan merekam. Tapi ingat perintahnya harus jelas dan akurat. Tadi saya bilang bangun subuh-subuh jam 5. Kalau kita hanya bilang besok pagi bangunkan subuh-subuh ya, nah dampaknya adalah nanti sahabat Bapak Ibu sekalian malah bangunnya bisa jam 3, malah jam 2,
malah jam setengah 4 dan lagi tidur, lagi bangun, lagi tidur, lagi bangun. Akibatnya istirahatnya tidak maksimal. Ketika istirahat tidak maksimal, otomatis besok harinya ketika terbangun, kita merasa kurang fresh, kurang segar. Kalau sudah kurang segar, otomatis perasaan hati pun tidak nyaman. Kalau hati tidak nyaman, otomatis vibrasi yang terpancar ke alam semesta itu juga vibrasi yang tidak besar. Nah, kita tahu agar bisa menarik rezeki yang besar, kita harus memancarkan hati, memancarkan vibrasi yang besar. Nah, dalam hal ini penting dipahami, dengan bangun di pagi hari lebih awal, kita merasa lebih cukup waktu, punya waktu untuk bermeditasi, memancarkan rasa syukur alam semesta. Dampaknya hati semakin nyaman, kita berangkat kerja pun pelan-pelan. Nah, ujung-ujungnya sampai di kantor, sampai di tempat usaha kita bisa lebih awal mempersiapkan aktivitasnya. Dan kalau itu terjadi, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan rasa yang berbeda dari sebelumnya. Nah, jadi sahabat Bapak Ibu sekalian, untuk hal ini yang perlu diperhatikan adalah harus merubah kebiasaan agar bisa terbangun lebih awal. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Diberkatilah kita selalu. Rahayu.